kepadanya. Nyanyi itu Tuhan. Itu, padahal gue belum bertobat tuh. Nah, anak saya yang sekolah, nah kayaknya dia sekolah pertama tau nggak, pulang-pulang dia bilang gini, Pak, semua yang Papa ajarin salah. Ya gue otodidak tuh. Saya baru ngerti, sekarang saya bisa bilang, ternyata ada mental, ada slave. Saya baru ngerti, seperti saya ini budak, apalagi saya nggak gereja, nggak semua. Tatanannya berubah sedikit-sedikit. Sampai saya mulai lihat, musik itu yang tadinya segala-galanya, sekarang musik itu apa ya? Dia media untuk Tuhan kasih saya bakat, Chris. Itu kamu lihat, kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi. Tapi untuk memuji dan menyembah, kamu perlu punya pengalaman jumpa. Saya berdiri di atas understanding yang baru, bahwa Yesus tebus saya untuk saya menjadi anak. Child of God, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance for my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Saya Chris Manusama, saya gembala sidang sudah 30 tahun di GBI Rock Ambon. Domisili saya ada 2 di Ambon dan di Jakarta. Oke, begitu saya dengar lagu ini, meresapi cerita dan melodi yang bagus itu, kayak film kehidupan saya diputar ulang dari masa kecil. Saya anak yatim piatu, saya anak yang besar di jalanan, anak band, ngaco lah. Saya pernah DJ di Prambors, semuanya. Tapi di dalam saya baru ngerti. Sekarang saya bisa bilang, ternyata ada mental, ada slave. Saya baru ngerti, seperti saya ini budak. Apalagi saya nggak gereja, nggak semua. Jadi waktu saya sudah pelayanan pun, kadang-kadang saya takut sama Tuhan. Buat semua berdasarkan karena nanti Tuhan marah, nanti Tuhan hukum gitu. Sampai satu kali saya ngerti, lagu ini memperjelasnya. I'm no longer slave to faith. Jadi begitu kita di dalam Kristus, kita bukan budak, kita anak. Nah itu meruntuhkan semua yang benalu-benalu di dalam saya. Bahkan boleh dibilang, saya sudah pelayanan, kira-kira saya bertobat tahun 82. 83 saya kasih hidup saya untuk melayani. Tapi ternyata saya masih melayani dengan mental budak itu. Gitu. Sampai di Ambon saya mengembalakan ini 30 tahun. Tahun ini saya mengembalakan. Tapi boleh dikatakan tahun-tahun awal masih hidup dengan pemahaman gitu. Semua harus. Doa tuh harus, kalau nggak berdoa nanti. Ternyata saya ngerti, itu slave, itu budak. Nah anak nggak pernah jadi budak. Nah lagu ini memperkaya saya. Punya teologi, saya berdiri di atas understanding yang baru. Bahwa Yesus tebus saya untuk saya menjadi anak. Dulu tanpa Yesus, saya budak dari dosa. Budak dunia ini. Oke, mulai dari musik dulu lah. Nah, sebelum bergereja, saya bilang tadi, saya puluhan tahun, masa remaja saya nggak ada gereja-gereja. Tadi saya bilang, sejak saya nggak punya orang tua, musik itu identitas buat saya. Musik itu seperti kalau saya pakai kata yang ekstrim ya dia agama buat saya. Jadi saya main musik karena identitas. Berarti, nah sekarang saya bisa ngomong, saya krisis identitas. Nah menurut saya identitas saya itu di karir, di musik. Jadi kalau orang tanya, menurut kamu hidup itu apa Chris? Nah saya akan jawab, terkenal dan banyak uang. Nah makanya musik segalanya. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, lahir baru istilahnya. Lalu serahkan diri, melayani dia. Tatanannya berubah sedikit-sedikit. Sampai saya mulai lihat musik itu yang tadinya segala-galanya, sekarang musik itu apa ya? Dia media untuk Tuhan kasih saya bakat. Saya mesti jadikan itu sebagai alat untuk mengekspresikan, memberitakan siapa Tuhan kepada dunia yang hilang ini. Nah dari situlah saya fokus, concern semua. Saya pakai kata terobsesi dengan
pujian penyembahan. Nah tentu saya menggalinya, merenungkan tiap hari, ngobrol sama Tuhan, minta dibukakan rahasia-rahasia. Ternyata penyembahan, kalau saya pilih yang tepat ya, penyembahan itu adalah kerinduan Tuhan untuk berhubungan dengan kita. Gitu. Karena kata yang dipakai dalam penyembahan itu ada, saya pilih 2 aja. Ada 8 apa 9, itu saya pilih 2 aja. Mencium wajah Tuhan. Nah gitu. Jadi itu kayak, oh ini Tuhan tidak rindu yang lain ternyata. Seperti apa yang hilang di Taman Eden, apa coba? Hubungan. Nah rupanya penyembahan itu salah satu media untuk kita datang. Penyembahan tanpa hubungan bukan penyembahan namanya. Karena penyembahan, definisi dari penyembahan adalah hubungan, connected with God. Nah, kalau orang tanya apa bedanya ya pujian dan penyembahan? Nah, yang kita suka dengar jawaban yang salah, dangkal bahwa oh pujian itu lagu cepat, penyembahan itu lagu pelan, lagu slow. Nah, dalam perjalanan menghidupi praise and worship ini, saya mulai menemukan bahwa pujian itu bicara tentang Tuhan. Saya bersyukur, atau saya pakai bahasa langsung ya, terima kasih Tuhan untuk makan yang datang di mejaku. Terima kasih untuk baju yang bisa aku kenakan. Terima kasih untuk rumah, untuk kendaraan, apa aja saudara bisa bersyukur. Itu pujian. Nah penyembahan akan bilang begini, sekalipun belum ada yang datang di mejaku, sekalipun belum ada tempat yang menetap untuk aku tinggal, belum ada mobil, sekalipun saya tetap menyembahmu. Kenapa? Karena hubungan itu tadi. Nah itu bedanya. Jadi kalau mau lihat dalam satu penyembahan, cara kita lihat isi lagunya. Nah setelah isi lagunya, bagaimana kamu mengekspresikan itu. Nah itu wah, itu kaya sekali, kira-kira begitu. Nah satu kali di sini saya ketemu bedanya memuji dan menyanyi, atau menyembah dan menyanyi. Nah, jadi satu kali saya di gereja, sedang diem gitu. Nah di depan ruang kerja saya itu lobi gereja. Saya dengar orang nyanyi, tapi bukan lagu gereja. Nah, apa yang buat saya bereaksi karena liriknya ngaco gitu. Itu dia nyanyi lagu Ambon waktu itu. Nah, sambil mama bakar sagu, dia nyanyi gitu. Kan itu bagus. Kalimat berikutnya, mama terbakar deng sagu-sagu. Dia itu saya apa nih? Saya lari keluar, ternyata orang gila duduk di sofa di lobi itu. Orang gila, rambutnya berantakan gitu. Terus saya lihat dia, saya suruh dia keluar, saya kasih uang, saya masuk. Waktu saya mulai duduk di meja kerja saya, seperti ada satu pribadi yang ngobrol sama saya. Suara itu bilang begini, Chris, itu kamu lihat, kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi. Baru saya langsung menyimpulkan, berarti selama ini mereka belum memuji nih jemaat gua nih. Mereka menyanyi. Nah, untuk itulah saya mulai buka pengertian baru lagi tentang apa itu worship gitu. Jadi kalau cuma nyanyi, orang gila juga nyanyi. Sambil mabok juga bisa nyanyi. Tapi untuk memuji dan menyembah, kamu perlu punya pengalaman jumpa. Oke saudara, apa yang saya saksikan tadi itu merupakan cerita di balik lagu No Longer Slave. Selamanya. Itu akord tuh. Mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Kaku kan jadinya. Hutan dan rimba
turut bernyanyi juga membuat hari ini berseri, dunia penuh damai. Bintang berkelip dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa. Oh kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa. Ku tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini ku dapat bernyanyi kepadanya. Nyanyi itu Tuhan. Itu, padahal gue belum bertobat tuh. Dahsyat. Tahun berapa? Tahun 78. Itu tadi. Matahari telah bersinar, tanda hidup masih ada. Hari ini ku bersyukur merasakan nikmat Tuhan. Nah, terus gue lupa nih kata-kata. Sahabatku, jangan bimbang walau dunia. Kenapa? Berdina. Ayun langkah menuju cita, tidak di batas, dulu bilangnya di batas senja. Ada jawabnya, bahagia. Kan sebenarnya kalau di dalam Yesus gitu kan, ada jawabnya, bahagia. Matahari telah bersinar, tandaku banyak. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat engkau kan dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu kasih. Om itu main gitar jago banget, gimana ceritanya sih? Oh ya itu dia, yang apa yang jadi motivasi itu kayak identitas kan. Saya bilang saya nggak punya papa, nggak punya mama, jadi saya kejar. Buat saya terkenal dan banyak uang itu kan kita pikir itu identitas kan. Iya, itu saya majornya di situ. Nggak sekolah, otodidak. Nah, anak saya yang sekolah, nah kayaknya dia sekolah pertama tau nggak, pulang-pulang dia bilang gini, Pak, semua yang papa ajarin salah.
Yang kok otodidak gue bilang. Dia bisa bilang gitu gila Kak. Ada yang gini. Putihlah di kau di dalam gelap, cerialah di kau dalam lara, semayamlah di kau dalam hayalku. Jiwaku ini milik kuasamu, agungkan namanya dengan gegap gempita, nama yang berkuasa di bumi dan surga. Syukur